Allah, masjid baru. Masjid baru. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, di tempat yang mulia, lalu berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mari kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. Allah memperkumpulkan kita di waktu yang mulia di hari Jumat. Kita memperbanyak syukur dan salawat, insya Allah kita dapat banyak manfaat yang terhindar kita dari mudarat. Pahalanya berlipat-lipat, sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Hari yang mulia, di tempat yang mulia, di rumah Allah, di masjid ini, masjid yang baru beroperasi, alhamdulillah sudah 3 bulan. Kita bersyukur sekali kita bisa berkumpul juga bersama orang-orang yang mulia, yang tidak sembarang orang bisa melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, melainkan ada iman yang terketuk di hatinya ketika mendengarkan panggilan azan. Itu adalah panggilan kemenangan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat diri kita, keluarga kita, kita semua merasakan ada fenomena di dalam kehidupan kita, ada fase di mana kita berdoa tapi tidak dikabulkan. Apakah betul doa kita tidak terkabulkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, minta kepadaku, niscaya ku perkenankan untukmu. Lalu bukankah kita di setiap sholat kita, bayangkan setiap kita membaca Al-Fatihah, ada ayat kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ adalah bukti kita selalu beribadah, meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Lalu kenapa ada doa kita yang tidak terkabulkan? Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama mengevaluasi diri. Bisa jadi ada 3 atau salah satu dari 3 faktor ini yang menyebabkan doa kita ini tidak terkabulkan. Dan mudah-mudahan ini yang bisa melangkahkan hati kita lebih mantap lagi dalam menjalani hidup ini. Tentu ini adalah dalam rangka watawasau bil haqq wa watawasau bis sabar. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa tidak terkabul? Ada 3 faktor. Yang pertama, karena memang belum waktunya. Setiap doa itu diproses, belum waktunya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada para sahabatnya, lalu sampailah kepada kita 1400 tahun kemudian. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon sesuatu yang berdosa atau meminta agar kerabatnya putus hubungan dengan dia, maka doanya ini akan terkabulkan. Dia akan mendapatkan doa yang terkabul. Atau yang kedua, kata Rasulullah, ditunda sampai di hari kiamat, di hari akhirat. Atau yang ketiga, itu supaya kita dihilangkan dari keburukan, dari doa-doa kita. Bisa jadi kita belum pantas atas doa kita. Contoh misalnya kita meminta doa al-fard,
Tapi penghasilan kita 2 juta, 3 juta lah nggak bisa. Karena biaya pajaknya saja, bensinnya, wah, perawatannya. Jadi kita harus ngaca juga. Kita harus bisa bercermin. Apakah kita sudah pantas? Maka belum waktunya. Ini juga berada dalam sebuah kisah yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ketika berada di dalam perut ikan. Dia ditelan masuk ke dalam ikan paus yang bernama Nun. Di dalam perut ikan, dia bertawakal, dia berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan dia. Kira-kira doanya langsung terkabul? Bayangkan kalau doanya langsung dikabulkan. Sedangkan ikan ini berada di tengah lautan, lalu berada di dalam yang sangat dalam, gelapnya luar biasa. Di malam hari pula. Coba bayangkan ketika doa sosok Nabi Yunus langsung dikabulkan. Dimuntahkanlah dia di dalam lautan. Dia harus menyelam dulu naik ke atas. Lalu dia berenang lagi ke cari pulau, baru dia tidak tahu arah. Tapi betul-betul luar biasa indahnya. Doa Nabi Yunus ini dikabulkan. Itu sedang berproses karena ikan paus ini sedang jalan, sedang berenang, sedang menyelam, mencari daratan. Dan luar biasanya lagi, langsung dibawa kepada daratan yang di dalamnya ada kaum-kaum yang siap menerima ajaran dari Nabi Yunus alaihissalam. Bayangkan sudah di atas kapal, sudah ditolak oleh umatnya, dia pula yang dapat menang tender untuk jatuh ke dalam lautan. Dan Masya Allah, dimuntahkanlah dia, terkabullah doanya. Jadi ada waktu, memang belum waktunya. Pasti dikabulkan, hanya berproses. Hanya kalau kita banyak protes, mohon maaf, tidak bakalan sukses. Jadi doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu. Bisa jadi itu doa-doa kita 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari berdoa kepada Allah. Ini evaluasi diri kita. Berprasangka baik sama Allah. Semua doa yang baik itu akan dikabulkan olehnya. Hanya kita harus mengaca dulu. Jangan sampai ketika kita sudah berdoa, langsung kita diuji dengan doa kita sendiri. Diujilah kita. Kalau kita lulus, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang pertama, jamaah sekalian. Lalu masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi faktor yang kedua. Faktor yang kedua, mengapa doa tidak dikabulkan atau belum dikabulkan? Karena saat kita berdoa, hati kita ini lalai. Faktor tempat sudah terpenuhi, berada di masjid. Faktor waktu berdoa di antara adzan dan iqamah. Seperti waktu ini nih. Ini waktu terbaik kita berdoa. Hari Jumat pula. Tapi bagaimana bisa dikabulkan kalau hati kita lagi lalai? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini ada sebuah contoh nyata. Ada seorang kakak yang punya 2 adik. Usia adiknya ini tidak jauh beda. Dia dibawakan coklat, masing-masing dibawakan coklat. Sang kakak pulang ke rumah membawakan adik yang pertama, dia berikan. Dia sambil main game, lalu dia kasih coklat. Dek, ini coklat buat kamu. Respon sang adik pertama ini, oh ya kak, taruh aja di meja. Tetap sambil memegang gadgetnya. Terima kasih ya kak. Itu respon dari adik pertama. Lalu sang kakak membawakan coklat yang satunya lagi buat adiknya yang kedua. Sang adik kedua ketika dibawakan, dek ini coklat buat kamu. Sama-sama ditawari, dikasih coklat yang sama oleh kakak yang sama, di rumah yang sama. Waktunya pun tidak jauh beda, sama persis. Sang adik kedua ini ketika diberikan coklat, dia langsung menyambut. Wah kakak, Masya Allah. Terima kasih banyak kakak. Sambil peluk bahkan kakaknya. Masya Allah. Kira-kira, coba kita renungkan. Kalau kita berada di posisi sang kakak, kita lebih mau membawakan coklat berikutnya kepada adik yang pertama atau yang kedua. Mungkin kita akan belikan juga adik yang pertama, tapi mungkin jumlahnya cuma 1. Sedangkan adik yang kedua kita kasih lebih sedikit. Karena dia merespon
Dia menatap kita, melihat kita, menyambut kedatangan kita. Nah, Allah juga pengen kita ini serius, sungguh-sungguh. Bagaimana bisa dikabulkan kalau kita lalai? Dalam sholat yang dibayangin hutang-hutang. Padahal kita sedang menyembah Allah. Bukan menyembah hutang, bukan menyembah uang. As-sholatu doa, sholat adalah doa. Jadi kalau kita lagi sholat, itu sebenarnya sedang berdoa. Lihatlah semua rangkaian-rangkaian pada saat kita membaca. Bacaan di dalam sholat itu rangkaiannya banyak sekali doa. Duduk di antara dua sujud kita berdoa. Rabbi gfirli warhamni wajaburni. Kita meminta doa, berikanlah hamba rezeki, tapi lalai. Cepat sekali, kayak mematuk. Makanya jangan heran ketika kita tidak tumak nina, tidak mutmainnah. Ada dua, tumak nina itu gerakannya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Lalu mutmainnah, hati itu tenang, jiwa kita tenang. Mungkin kita ada utang, mungkin kita banyak masalah, tapi hati harus tetap tenang. Kondisi tenang inilah yang menyebabkan doa-doa itu insya Allah dikabulkan. Makanya ikhtiar boleh sepenuh raga, tapi berdoa harus sepenuh rasa. Sayangnya kita ini jarang menghadirkan rasa di dalam doa kita. Jadi doa ini perkara rasa. Kita harus menemukan rasa itu. Kalau kita menghadirkan rasa, insya Allah terasa hasilnya. Sayangnya kita tidak melatih diri. Rasa apa yang bisa kita hadirkan dalam doa sehingga kita bisa dikabulkan? Cukup dua rasa yang kita hadirkan setiap kali kita mau angkat tangan kita, di setiap kali kita mau sujud kepada Allah. Ini memang berat kecuali hati kita tidak lalai. Rasa apa yang kita hadirkan? Rasa hina. Yang kedua, rasa butuh. Ini saja. Kita hina di hadapan Allah. Roja dan khauf hadirkan. Harapan, optimisme. Khauf, rasa takut. Kita butuh. Kita ini seolah-olah ketika sudah dapat nikmat, kita berdoa itu kayak santai-santai, biasa-biasa saja. Kadang kita ini berdoa kalau lagi kepepet. Nanti kepepet baru berdoa. Justru bahayanya ketika kita hanya berdoa pada saat butuh saja, maka kita dicap orang-orang yang sombong. Berdoa itu adalah ibadah, dan ibadah ini wajib, karena doa itu bagian dari sholat. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita evaluasi faktor yang kedua, lalu kita masuk pada faktor yang ketiga. Kalau memang betul-betul kita sudah hadirkan rasa hina, rasa butuh, kita yakin, kita berprasangka baik, tapi kenapa tidak dikabul-kabulkan juga? Inilah faktor ketiga. Mungkin ini mentomi karena dosa. Rasulullah pernah mengisahkan, ini disampaikan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu. Lalu ia berdoa mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa. Lalu apa kata Rasulullah? Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging dalam tubuhnya yang tumbuh juga dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa solusinya? Tidak ada cara lain. Setelah kita sudah tidak lalai, sudah menghadirkan rasa, yakin akan dikabulkan, lambat atau cepat, maka istighfar adalah faktor ketiga yang insya Allah doa kita akan dikabulkan. Istighfar, meminta ampun kepada Allah, betul-betul istighfar. Istighfar ini tidak hanya sekedar diucapan astagfirullah. Bagaimana sosok Nabi Adam saja sudah dapat nikmat surga diturunkan ke bumi. Lalu di bumi dia meminta ampun kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia zalim kepada dirinya. Hamba zalim kepada diriku ya Rabb. Kalau bukan karena pertolonganmu, tentulah saya orang-orang yang merugi. Inilah doa Nabi Adam
yang dimana dia baca dalam sujudnya dan tidak bangun-bangun dari sujudnya begitu lama, saking menyesalnya, menyesal luar biasa. Ini kalau kita hadirkan dalam diri kita, insya Allah. Sebagai penutup, ada kisah seorang laki-laki penjual roti. Ini dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dia dari Madinah, tahu-tahu dia kepengen aja berangkat ke Basrah. Dia melakukan perjalanan, entah kenapa, nggak ada angin, nggak ada kabar. Dia berangkat aja, dia jalan. Entah ada sesuatu yang memanggilnya datang ke sana. Sampailah dia ke Basrah, dia ke masjid, karena tidak ada tempat tinggal, belum ada hotel. Lalu Imam Ahmad bin Hambal ini sosok imam yang terkenal, tapi dulu tidak ada sosmed, tidak tahu wajah, tapi kenal nama aja. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal tidak memperkenalkan diri. Sehingga ketika di dalam masjid, dia mau numpang tidur, marbot masjidnya mengusir dia keluar. Jangan tidur di masjid. Keluar. Dia disuruh keluar. Sampai di luar, ternyata Imam Ahmad bin Hambal tidur di teras masjid. Ternyata marbotnya ini masih memperhatikan. Jangan tidur di masjid. Keluar, didorong-dorong lah Imam Ahmad bin Hambal. Didorong sampai ke pagar. Sampai akhirnya ada seorang penjual roti melihatnya. Ya Syekh, mari kemari, sini. Diberikanlah tumpangan, diberikan tempat untuk nginap di rumahnya sang penjual roti. Pada malam harinya itu, Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan sosok penjual roti ini. Kalau dia membuat roti, mengadon roti, saat memasukkan tepung, memasukkan macam-macam bahan baku, dia itu selalu membaca astagfirullah, astagfirullah. Dia istighfar terus. Sang Imam Ahmad bin Hambal penasaran, karena dia tahu wasilah dan fadilah dari istighfar. Dia bertanya-tanya, sejak kapan Anda mengamalkan zikir istighfar ini? Sang penjual roti mengatakan, udah lama, lama sekali. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, apa yang kamu telah dapatkan? Fadilah apa yang telah kamu dapatkan dari istighfarmu itu? Luar biasanya apa yang disampaikan oleh sosok penjual roti ini. Dia mengatakan, saya setiap meminta, setiap berdoa, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Tapi cuma satu yang belum dikabulkan. Bertanya-tanyalah Sami Muhammad, apa itu doanya yang belum dikabulkan? Sang penjual roti mengatakan, saya itu pengen sekali ketemu sosok Imam Ahmad bin Hambal, tapi belum sempat, belum kesampaian. Dan itulah doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Langsunglah bertakbir, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Imam Ahmad mengatakan, gara-gara doamu, ternyata saya diperjalankan dari Madinah menuju Basrah hanya untuk menemuimu. Inilah doa yang terkabul dari sosok penjual roti. Dia mengatakan, sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, walhamdulillah. Dari sinilah kita ketika menjaga diri kita dari sesuatu yang haram, berusaha semaksimal mungkin tidak menyentuhnya, Allah akan kabulkan. Karena fungsi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk dimuliakan dan dimanjakan. Di surga kelak, sebenarnya kita ini sudah ditakdirkan untuk dimuliakan dan dimanjakan. Hanya karena dosa kita sendiri yang menyebabkan kita keluar dari surga, keluar dari segala kenikmatan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan itu kembali, tidak ada cara lain. Kita harus menjaga diri kita semaksimal mungkin agar kita terhindar dari segala jenis dosa. Dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar, apalagi dosa kesyirikan. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan, itu semua datangnya dari Ar-Rahman. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tiyawala wa tahu innahu wal ghafurur rahim.